Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rezeki, guru informatika dan pengajar coding KA dari Kota Blitar. SMP Negeri 2 Kota Blitar memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi dan proyek digital yang kreatif. Karakteristik siswa kelas 7 belum memahami dasar-dasar pengoperasian komputer. Mereka masih grogi ketika harus memegang mouse dan salah menuliskan Ctrl F ketika seharusnya mereka menuliskan Ctrl V. Sejak tahun 2019, sekolah kami telah melaksanakan pembelajaran coding dengan hasil belajar berupa produk-produk game online. Saya menyadari bahwa kemampuan saya sebagai pengampu mata pelajaran coding KA masih sangat terbatas, terutama dalam hal bahasa pemrograman. Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi, disimpulkan bahwa ada kebutuhan media pembelajaran interaktif untuk mata pelajaran IPA dan IPS. Anak-anak kurang tertarik ketika medianya hanya berupa gambar. Mungkin yang lain mau sharing juga? Oke, monggo Bu Dina. Bu Dina guru IPS nggih? Nah, kalau tadi Bu Toti IPA. Oke, siap. Monggo Bu Dina. Saya juga mengalami hal yang sama Bu Toti. Kemarin minggu lalu saya mengajarkan bab peta wilayah di kelas 7. Tapi saya mengajar di 7B itu masih lancar Bu. Tapi untuk yang 7G dan H itu sepertinya anak-anak kurang tertarik. Berdasarkan situasi yang saya alami, akhirnya saya terinspirasi untuk membuat proyek kolaborasi yang mengintegrasikan mata pelajaran IPA dan IPS ke dalam coding KA. Tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan proyek kolaborasi ini, yang pertama adalah bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi saya terkait bahasa pemrograman. Dan yang kedua, bagaimana saya bisa merancang pembelajaran yang bisa memfasilitasi siswa kelas 7 yang belum bisa mengoperasikan komputer hingga bisa membuat animasi dan peta interaktif. Dan yang ketiga, bagaimanakah saya bisa merancang dan melaksanakan pembelajaran coding KA yang kontekstual dan terintegrasi dengan mata pelajaran IPA dan IPS. Langkah pertama yang saya lakukan adalah meningkatkan kompetensi saya dalam bahasa pemrograman. Kecerdasan artifisial saya jadikan sebagai mitra belajar yang membantu saya memahami sintaks, logika algoritma, serta solusi permasalahan coding secara fleksibel. Selanjutnya, saya berkolaborasi dengan guru-guru muda di sekolah yang memiliki kemampuan lebih dalam terkait pemrograman. Nanti kita bisa pakai bahasa yang lebih dalam, Bu. Misalkan apa itu kira-kira? Python atau Java juga bisa. Wah, kalau Python itu saya belum pernah belajar ya Pak Alam. Kalau Java ya rodok-rodok bisa lah sedikit. Kalau pakai Java aja bisa enggak Pak Alam? Iya, bisa, Bu. Pembelajaran yang humanis dan bertahap saya terapkan pada siswa kelas 7. Selain itu, saya juga mengajak mereka untuk learning by doing, belajar secara langsung, belajar dari kesalahan, dan menemukan konsep baru yang lebih akurat. Ayo Bril, klik kejadian dulu. Digeser ya, tekan geser kanan. Oke. Nah, tadi langsung disembunyikan toh, berarti tampilan. Ayo. Pintar. Terus, apa lagi? Kontrol, pintar. Pembelajaran kontekstual saya rancang dan saya laksanakan berkolaborasi dengan siswa saya dengan membuat animasi sistem peredaran darah menggunakan bahasa pemrograman Scratch dan peta interaktif menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, yang bisa berhasil boleh bilang petanya. Perintahmu berhasil atau tidak? Oh ya, berhasil sudah ya. Terus muncul penandanya. Yang lain juga dicoba. Refleksi dari proyek kolaborasi ini diantaranya kemampuan bahasa pemrograman saya meningkat
Keterampilan siswa saya dalam mengoperasikan komputer juga meningkat hingga bisa membuat animasi dan peta interaksi. Dan yang terakhir, pembelajaran kontekstual telah terjadi. Siswa saya telah berhasil menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran IPA dan IPS dengan membuat animasi dan peta interaktif. Kembali ke jantung, terus jantung ke seluruh tubuh, ya. All of the participants here. My name is Adam Farizal Tomo with my friend Arvin Zai, and we are from Junior High School 2 of Blitar. Mau belajar tentang sistem peredaran? Ada yang Halo, nama saya Jibril dari kelas 7B. Saat pertama masuk di SMP 2, saya belum mengenal komputer. Setelah belajar dengan Bu Sri, akhirnya saya bisa mengoperasikan komputer. Bahkan bisa membuat animasi peredaran darah. Terima kasih Bu Sri. Saya Bu Toti, pengajar IPA di SMP Negeri 2 Blitar. Saya sudah menerapkan animasi sistem peredaran darah yang sudah dibuat oleh siswa pada pembelajaran coding KA. Hasilnya, siswa lebih aktif, pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Meta Sanela, guru mapel IPS di SMP Negeri 2 Blitar. Dalam pembelajaran IPS saya sudah menggunakan peta interaktif hasil dari karya siswa, yaitu dalam pembelajaran coding KA. Dalam penggunaan peta interaktif ini bisa membuat anak lebih interaktif dan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rois Hidayat dari Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan pengalaman saya dalam melihat langsung praktek baik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di SMP Negeri 2 Blitar, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Sri Rezeki sebagai guru dalam implementasi pembelajaran coding dan KA yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain sudah sangat baik. Semoga bisa menjadi contoh untuk guru-guru lain di Indonesia. Terima kasih. Langkah dedikasi bukanlah tentang seberapa canggih teknologi yang kita gunakan, melainkan seberapa dalam kita merubah cara berpikir dan belajar bersama dengan siswa untuk terus bertumbuh. Saya Sri Rezeki dari Kota Blitar, mari kita gelorakan semangat inquiry kolaboratif.